telah datang kepada segala orang undangan. Marilah kita meningkatkan Indonesia Raya dan Polres Madrasah. Segenap tamu undangan mohon berdiri. Kepada Ibu Pejabat Sabroman silakan. Madrasah pendidik anak bangsa, terus mengabdi tak kenal lelah. Guru madrasah teladan anak negeri, terus berjuang ikhlas dalam beramal. Engkaulah sang pencerah hati, engkaulah penerus risalah, penuntun akhlak mulia, teguhkan iman dan Islam. Sabar jalani tugas suci, setiap langkah jadi ibadah. Kasih dan sayang selalu tercurah, lahirkan insan berakhlak mulia. Guru madrasah pendidik anak bangsa, terus mengabdi tak kenal lelah. Guru madrasah teladan anak negeri, terus berjuang ikhlas dalam beramal. Ibu bapa guru madrasah mulia, jasamu terpatri dalam sanubari jejak langkah dan bimbinganmu. Engkaulah sang pencerah hati, engkaulah penerus risalah, penuntun akhlak mulia, teguhkan iman dan Islam. Sabar jalani tugas suci, setiap langkah jadi ibadah. Kasih dan sayang selalu tercurah, lahirkan insan berakhlak mulia, lahirkan insan berakhlak mulia. Innahu min sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu
Kabupaten Mojokerto. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Salawat wa salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Kasih Kenal Bapak Pertama MPD, yang kami hormati Kepala Bangsar Mojokerto Bapak Solihin MPD, yang kami hormati Ibu Fasilitator Daerah dari Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto, yang kami hormati Humas Bangsar Mojokerto Bapak Burhanuddin MM. Tak lupa segenap Ketua MDMP Biologi Kimia Bahasa Inggris Bahasa Indonesia dan segenap tim yang berbahagia. Hadirin, berikut ini adalah susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, dilanjutkan dengan sambutan dan penyematan artikel secara simbolis. Agenda berikutnya yaitu penutup dan dilanjutkan dengan acara akhir. Hadirin yang berbahagia, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan pembukaan ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Semoga agenda pada pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar dari awal hingga akhir. Agenda berikutnya yaitu sambutan pertama akan disampaikan oleh Kepala Bangsar Mojokerto Bapak Solihin MPD. Kepada beliau disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang berhormat Bapak Kasih Tangan Kabupaten Mojokerto, pengurus MPRT, SMA, yang saya banggakan peserta MPRT dari mapel kimia, biologi, Bahasa Inggris dan bahasa bahasa Indonesia. Inggris dan bahasa Indonesia. Yang saya banggakan, alhamdulillah, panjenengan semuanya sehat, dalam keadaan kondisi semacam ini masih bisa berkumpul. Kemudian yang kedua kalinya, mudah-mudahan sholawat dan salam tetap terlimpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberi petunjuk kepada kita. Selamat datang dengan satu dalam rangka pembukaan pelatihan berkelanjutan. Mudah-mudahan acara ini lancar. Mohon maaf apabila ada kekurangan tempat maupun yang lainnya yang kurang berkenan. Dan acara ini mudah-mudahan berjalan dengan lancar. Itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Dilanjutkan sambutan kedua oleh Kasih Kenal sekaligus ketua acara. Kepada Bapak Wakil Taman MPD disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi wa yukafi mazidah. Kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Hadratul kiram para alim ulama yang saya hormati Kepala Satu Mojokerto, yang saya hormati Bapak Ibu Ketua MPRT Madrasah Aliyah, yang saya hormati Bapak Ibu Fasilitator Daerah dan
fasilitator provinsi yang saya hormati dan saya banggakan, Bapak Ibu peserta kegiatan pengembangan keprofesian dan kelanjutan MGMP Madrasah Aliyah. Syukur kita mendengar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat, nikmat serta hidayahnya, sehingga pada siang hari ini kita bisa berkumpul dalam rangka kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini selalu mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua selalu mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, halo Ibu, halo Bapak Ibu. Saya kalau duduk tidak lihat panjenengan. Kalau Ibu kan senangnya berdiri ya Pak. Kalau Bapak senangnya apa Pak? Bapak Ibu yang saya hormati, yang pertama saya terima kasih pada panjenengan semua yang telah hadir pada saat ini. Ada 4 MGMP, ada bahasa Indonesia, ada bahasa Inggris, ada kimia, ada biologi. Ini insya Allah panjenengan hari ini hanya mengumpulkan jadi satu. Perlu kita ketahui Bapak Ibu bahwasanya alhamdulillah untuk Madrasah Aliyah ini MGMP-nya yang dapat bantuan sebanyak 8 atau 9? 7 ya? 7. Alhamdulillah. Ini kemarin teman-teman saya terima kasih pada pengurus MGMP yang telah membuat proposal diajukan, alhamdulillah dilaksanakan pada hari ini. Namun ada beberapa yang perlu panjenengan ketahui. Memang di sini ada madrasah ini, bantuan ini namanya berasal dari MGER. MGER ini kepanjangannya Madrasah Quality MGER, Madrasah Quality Education Reform, atau yang disingkat dengan MR, Madrasah Reform. Ini Bapak Ibu merupakan kerjasama antara Kementerian Agama dengan Bank Dunia, di mana kerjasama ini dilakukan selama 5 tahun. Sebetulnya proyek ini dimulai mulai tahun 2020 nanti sampai tahun 2020, di mana Bapak Ibu dalam PKB ini disebutkan bahwasanya dalam melakukan PKB ini, pengembangan keprofesian berkelanjutan ini adalah pengembangan kompetensi bagi guru yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan, bertahap dan berkelanjutan. Yang pertama Bapak Ibu, PKB ini dilaksanakan berdasarkan kebutuhan. Panjenengan masih ingat kemarin terakhir mengikuti AKG tahun berapa Bu? 2020. Panjenengan mengikuti AKG tahun 2020 yang tahu nilainya adalah panjenengan sendiri. Biasanya nilainya mendahului simpatika saja. Ada nilainya terendah namanya cakap, mahir, cakap, terampil, mahir. Untuk jenengan Pak, halo Pak, Bu, halo. Guru itu kan jabatan profesional, sehingga dibedakan penilaian guru dengan siswa. Kalau siswa itu dirapot nilainya ada nilai kurang, itu Bu ya, ada nilai cukup, ada nilai baik, ada nilai sangat baik. Interval angkanya berapa itu? Tapi jenengan berhubung panjenengan ini selaku jabatan profesional,
Bu, ini banyak yang sertifikasi ya? Bu, banyak yang sertifikasi ya? Pernahkah panjenengan melihat satu lembar sertifikat pendidik? Pernah, Bu? Di situ ada satu kata bahwasanya panjenengan kalau sudah pegang itu, panjenengan sebagai guru profesional dalam mapel sekian. Kalau guru sertifikasi masih datang terlambat ke madrasah, ini berarti kurang profesional. Kalau guru mengajar di madrasah karena sertifikasi, karena gaji, berarti ini masih kurang profesional. Makanya nilai panjenengan pemerintah memberi nilai tadi cakap, terampil, satunya apa? Mahir. Kalau mahir berarti jenengan luar biasa. Tapi itu kan penilaiannya secara kognitif ya. Di lapangan kan belum. Ini guru di lapangan ini sering terlambat rendah gitu. Ini hanya kognitif saja. Kemudian Bapak Ibu, pasti kepala panjenengan tiap tahun ini mengadakan yang namanya PK guru atau yang dengan istilahnya PKG, penilaian kinerja guru. Seyogyanya satu lembaga, misalkan satu ini, guru saya kelemahannya apa? Sebetulnya PK apa ini? AKG dengan PKG, kalau AKG ini lebih cenderung kognitifnya, kalau PKG ini lebih banyak kegiatan di lapangan. Sehingga kalau dipadukan, ini nanti akan diketahui guru man satu ini mayoritas kurang apa? Apa kekurangan di pembuatan media, apa kekurangan di penyusunan apa? Penilaian, apa kekurangan di strategi dan sebagainya, apa kekurangan di IT. Ini kalau disimpulkan nanti maka diambil mana yang paling tinggi kekurangannya, itu yang menjadi skala prioritas untuk melakukan kegiatan PKB. Makanya Bapak Ibu, monggo, saya yakin ini teman-teman ini sebutannya bukan narasumber, tapi sebutannya adalah fasilitator daerah. Ini nanti akan membantu panjenengan untuk menemukan sesuatu. Jadi kalau fasilitator ini kan lebih cenderung menggali potensi peserta. Makanya sekarang mixed aparat MDMP, kalau bisa MDMP Bapak Ibu, panjenengan ini kadang-kadang teman-teman MDMP kalau KKG ini yang dibahas hanya apa Bu? Jelas awal tahun dibahas penyusunan RPP, sehingga yang terjadi Pak, RPP-nya itu bisa sama satu kabupaten Mojokerto. Kesamaannya RPP satu kabupaten Mojokerto itu bisa mencapai 80% Pak. Yang lebih hebatnya lagi, kegiatan pembelajaran itu sama. Kegiatan pembelajaran sama. Ini kalau bisa Pak, RPP itu antara guru yang satu dengan guru yang lain tidak boleh sama. Saya titip Pak untuk panjenengan, Bu, biar ada bedanya antara guru madrasah dengan guru sekolah. Apa bedanya Pak? Kalau guru madrasah secara lahir Pak, kalau guru bedanya guru madrasah dengan guru sekolah itu bedanya kopiahan dengan tidak kopiah. Sekarang itu bukan itu Pak, sekarang Pak. Bedanya sekarang begini Pak, guru madrasah ini punya tanggung jawab terkait agama, moral, ngajinya anak. Jadi guru matematika itu harus belajar tentang motivasi dan agama yang baik. Contoh, guru madrasah, jangankan di madrasah, di rumah. Misalkan guru madrasah, halo Bu, ini yang terjadi di Ibu. Kalau di Bapak jarang. Kalau di Bapak ini, saya ketemu Pak Rodi bukan pasar mana itu. Nanti Pak Rodi lewat, oke, saya jual ke pasar burung Pak. Pasar mana itu? Bangsa. Itu si sarungan. Berangkat ya. Tapi kalau ibu-ibu Pak,
guru madrasah nyapu di rumah pakai kaos baby doll, pakai celana yang setengah, kira-kira pantas ada? Pantas Pak? Ini katanya bapak-bapak pantas, kata bapak-bapak pantas melihat. Kalau bapak-bapak setuju, ini bedanya guru sekolah dengan guru madrasah. Makanya saya minta tolong pada panjenengan, tanggung jawab moral, tanggung jawab akhlak atau moral anak di madrasah ini bukan tanggung jawab, bukan hanya tanggung jawabnya guru madrasah, akan tetapi tanggung jawab dari semua guru Pak. Jadi dengan kata lain, guru madrasah ini Pak, meskipun panjenengan alumni dari perguruan tinggi umum, itu kalau sudah di mana, sudah di desa Pak, itu sudah dianggap pintar agama. Ini Pak, bedanya guru madrasah dengan guru sekolah. Kemudian yang kedua itu, ini bertahap. Jadi mudah-mudahan kegiatan MGMP ini nanti bertahap. Ini yang awal. Kemudian yang terakhir berkelanjutan. Jadi MGMP ini saya minta tolong untuk kegiatan MGMP yang akan datang, jangan hanya musiman Pak. Kalau bisa dibuat rutin, tiap bulan dengan terstruktur. Ini kami coba kemarin diajak ngomong kawan-kawan, kalau bisa nanti ada beberapa MGMP ini sudah menghasilkan buku apa Pak? Buku pendamping untuk siswa. Cobalah nanti dirancang, katakanlah mungkin tahun ini mapel biologi, tahun depan mungkin bahasa Indonesia. Ini nanti kalau bisa satu Kabupaten Mojokerto itu buku pendamping merupakan hasil karya dari Bapak Ibu guru. Ini terkait kebijakan Pak. Kemudian materi yang kedua, ini sudah setengah 10 Pak. Saya jam 10 ini, jam 10 kurang seperempat harus mengakhiri Pak. Yang kedua terkait toleransi dalam keberagaman Bapak Ibu. Kalau kita toleransi itu menurut arti bahasa, toleransi itu kan apa Pak? Membiarkan ya, membiarkan toleransi dalam keberagaman. Mengapa keberagaman Pak? Karena di Indonesia ini ada beberapa pulau Pak. Indonesia ini ada 17.504 pulau, ada 250 agama dan kepercayaan. Cuma di Indonesia ini yang diakui agama ada berapa? Ada 6. Sebetulnya banyak Pak. Makanya kemarin Menteri Agama kita, Gus Menteri, kemarin ketika memberikan ucapan selamat kepada agama apa Pak? Agama apa? Kita baru kenal, Baha'i. Agama Baha'i. Ini semuanya pada kaget Bapak Ibu. Orang Indonesia kan kagetan Pak. Ada yang tidak sesuai dengan pikirannya, ada yang tidak lumrah, kaget. Kena menteri yang baru. Padahal kita di Indonesia ini sebanyak 17.250-an agama dan kepercayaan. Ada 1.340 suku bangsa. Ada 546 bahasa Pak. Kita nggak usah jauh-jauh. Jawa Timur ini sudah ada berapa bahasanya? Di Jawa Timur kan ada berapa bahasa? Macam-macam kan? Ada bahasa Using, bahasa Madura, bahasa Jawa, ada bahasa Bugis ya. Seperti itu bahasa apa? Baju apa Bugis? Jadi ini Pak keberagaman. Dalam keberagaman ini dalilnya kita surat ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum subailah wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Ini biasanya oleh anak-anak muda ketika jenengan masih muda ini dijadikan dalil untuk ta'aruf Kakak ya. Bu, halo. Waktu jenengan belum menikah ini oleh panjenengan digunakan dalil ta'aruf kan itu Pak ya. Sebelum menikah katanya kenalan dulu.
kurang toleransi. Ini yang terjadi di mana nih? Di Banyuwangi. Seorang pelajar muslim diwajibkan memakai jilbab. Ini di Banyuwangi, Pak. Banyuwangi itu dekat dengan Bali. Sebaliknya, Pak, di Banyuwangi ini ada salah satu SMP ini mewajibkan semua siswanya menggunakan jilbab, sehingga non muslim pun diwajibkan menggunakan jilbab. Pertanyaannya boleh apa tidak boleh ya? Ini intoleran. Kebalikannya Bapak Ibu, ini terjadi di Bali. Di Bali itu mayoritas sekolah SMA negeri, SMP negeri, waktu itu mayoritas anak-anak dilarang tidak boleh pakai jilbab. Ini sebagian besar ya, sebagian besar di Bali. Kenapa? Karena Bali ini agamanya agama Hindu. Jadi kita nggak boleh. Kita madrasah aman, Pak. Madrasah itu aman. Kenapa? Di madrasah ini yang diterima adalah anak-anak yang beragama Islam. Pak, Bu, apakah ada siswa panjenengan yang Kristen? Apakah ada siswa panjenengan yang Muslim? Tidak ada kan? Nah, langsung moderasi Bu. Berhubung nggak ada, langsung aja diperketat. Pak, ada kita kenal dengan istilah moderasi beragama. Ini Bapak moderasi kita waktu itu adalah Pak Lukman Hakim, Menteri Agama sebelum ini Menteri Agama kita sebelum Gus Yakut ini siapa Bu? Pak Jenderal. Bu, siapa? Ada Rosinya di belakang Pak Rosi. Sebelumnya siapa Bu? Pak Lukman. Berarti jenengan saya yakin ibu-ibu ini mengapa lupa Pak Rosi? Karena Pak Rosi itu sudah tua Pak, sudah tidak menarik bagi ibu-ibu. Tapi masih justru ingat pada Pak Lukman Hakim Saifuddin. Kenapa? Pak Hakim dan Pak Lukman ganteng kan? Gagah pula. Pak Bu, yang dimoderasi menurut itu adalah bukan agamanya, tetapi cara pandang, melainkan cara pandang dan sikap umat yang beragama dalam memahami dan menjalankan agamanya yang harus dimoderasi. Bu, tugas panjenengan di madrasah itu mayoritas 100% beragama Islam. Di moderasi ibu cara pandangnya, moderasi itu cara pandang dalam agama wajar saja, tidak boleh berlebihan apalagi ekstrim. Halo Bu, kita patut berbangga di Indonesia sekarang mulai tahun 2020. Kalau dulu yang namanya teroris lah, halo, di Indonesia yang namanya teroris agamanya apa? Islam. Tahun 2020 terorisnya ada 2 sekarang Pak. Mana Bu? Papua. Ya, Papua yang sudah di OPM itu sudah ditetapkan sebagai teroris. Saya tanya Bu, OPM itu agamanya mayoritas agama Kristen ya? Saya tanya, orang Islam yang ngebom, Bu, halo, Bu, yang dianggap jihad sedikit-sedikit jihad, pertanyaannya, apakah mereka tahlilan? Apakah mereka istighosahan? Tidak. Berarti kan mereka mayoritas sosialnya adalah kurang. Saya enteng, monggo madrasah kita ini kalau bisa dibiasakan anak-anak melakukan tahlilan.
Kalau tidak mau tahlilan Pak, menggunakan istighosah. Kalau tahlilan, kalau tidak mau tahlilan Pak, singkat saja tahlil. Karena tahlilan itu kan tahlilan apa Bu? Maksudnya apa maksudnya? Tahlilan berkat. Kalau tidak mau tahlilan ya tahlil. Iya Pak, kadang-kadang itu kalau kepanjangannya apa? Tidak mau tahlilan madrasah menggunakan tahlil. Tidak mau tahlil menggunakan apa? Istighosah. Sekarang tidak usah jauh-jauh Pak. Kalau di kita di Mojokerto ini yang banyak adalah NU. Setelah NU adalah Muhammadiyah. Kalau banyak saya NU Pak. Saya ini adalah Muhammadino Pak. Penganut Muhammadino. Betul Bu. Monggo. Otak kita ini jangan terlalu fanatik berlebihan. Kenapa? Kita ini terlahir Bu. Halo. Saya dulu sempat kecewa. Saya lulus PNS ini tahun 99. Tahun 98 ikut PNS tidak diterima gara-gara wawancara. Gara-gara kultur Pak. Zaman sekarang kan sudah kedua wawancara, karena kan disalahgunakan. Saya mau izin saja mau apa? Wawancara dulu Pak. PNS saya yakin sama lah yang sebelum 99 itu. Saya masih banyak sholat, saya mau apa? Saya ini sholat kunut, sholat subuh pakai kunut. Kenapa pakai kunut? Dasarnya apa? Saya dari lahir di Madura Pak, pakai kunut Pak. Tapi di mana saya kos Pak? Musolanya imamnya sholat subuh tidak pakai kunut. Saya tidak pakai kunut Pak. Kenapa tidak pakai kunut? Kan saya nanti ketinggalan Pak. Tidak sah sholat saya. Akhirnya yang terjadi Pak, sampai diurus urusan ngaji ini, saya mohon maaf Pak, saya tidak bisa dalil Pak, saya urusan PGSD Pak. Enteng Pak, terakhir jawabnya apa? Pak, sampaikan ke orang Madura yang fanatik ya. Kalau seperti sampean itu tidak fanatik, ya enak. Iya Pak, karena orang kita ini gini Pak. Di sini ini mindsetnya sudah terlalu. Kalau NU itu kunut tahlil, ini saya contohkan dua saja Pak. Kalau di sini ada yang juga paham Wahabi, Salafi, NU. Ini saya contohkan yang bisa saja Pak. Kalau NU itu diidentikan dengan sholat subuh. Sholat subuhnya kunut. Kalau NU diidentikan dengan tahlilan. Kalau Muhammadiyah diidentikan kalau sholat subuh kan kunut. Kalau Muhammadiyah diidentikan kalau tidak mau tahlilan. Pertanyaannya, kalau dilihat di sisi kita Bapak Ibu, kalau urusan organisasi sekarang ini di desa ada NU yang terawih 8 ada, yang terawih 20 ada, yang Muhammadiyah ada. Dengan kata lain Bapak Ibu, itu sebetulnya kita perlu belajar yang namanya madhab. Ini kita kadang-kadang kurang membaca. Makanya panjenengan ini terutama di Aliyah Pak. Sebab sasarannya sekarang ini sasaran dengan menarik anak-anak untuk berpaham Islam ekstrem. Mohon maaf, kalau kita Pak ada PNS yang anti tidak mau Pancasila, PNS itu harus ditegur Pak. Halo Bapak Ibu, ini saya ingatkan, saya lihat wajah-wajah panjenengan banyak yang PNS ini. Kelihatan ini di sininya saya lihat ada stempel warningnya. Jangan coba-coba panjenengan mengajak anak untuk anti NKRI. Betul Pak? Apalagi tidak setuju dengan Pancasila. Harus seleret menjadi PNS. Bu, halo. Kalau Mojokerto saya dengar tidak ada. Tapi yang dicurigai ada Pak. Betul Pak, yang dicurigai ada. Hati-hati Pak. Jadi sekarang ini kalau PNS mengajak anak-anak untuk mengganti Pancasila menjadi apa Pak? Menjadi syariat, bersyariat Islam, itu layani dulu Pak, layani dulu jadi PNS. Makanya tidak usah mengajak anak ekstrim. Kenapa?
sekarang ini banyak bermunculan Pak. Kalau kita buka YouTube, bermunculan dai-dai muda seakan-akan yang punya kunci surga. Mengapa saya bilang kunci surga? Karena sedikit-sedikit kafir Pak. Ini lagi ngetren mulutan ini dikatakan kafir. Saya kadang-kadang muncul pertanyaan, ini yang bilang mulutan Nabi Muhammad itu kafir, kira-kira ini orang ini pernah merayakan kelahirannya sendiri, hari ulang tahun anaknya apa tidak Pak? Ini kan menandakan ini punya kuncinya surga. Padahal Bu, saya panjenengan ini sudah sholat Nabi Muhammad saja sudah dijamin masuk surga. Beliau tidak pernah menjawab tidak pernah saya ini dijamin masuk surga, tidak pernah. Kita ini sholat Pak, kita ini bertujuan ingin masuk surga, tapi kita tidak boleh punya keyakinan bahwasanya saya ini akan masuk surga, tidak boleh Pak. Apalagi mengkafirkan orang lain. Kalau kita semakin tahu Pak, perbedaan itu sebenarnya punya dasar Pak, tidak usah diperdebatkan. Guru itu tidak boleh mengajar anak sedikit-sedikit sekarang yang mencari kan dalil Pak. Hadisnya apa? Jenengan ini ikut MGMP, ada hadisnya apa enggak Pak? Ada Pak? Enggak ada kan? Yang ada kan PMA Bu. Ini kan urusan dunia, betul ya? Yang dicari jenengan PMA nomor 58 tahun berapa tadi? 18. Jadi sudahlah Bu. Ini batasan toleransi yang pertama Bu. Kita kembalikan satu. Kita tidak usah ngurus keyakinan orang lain. Halo Pak, tidak boleh merasa benar. Tapi kalau menyimpang, saya yakin kalau antara itu Muhammadiyah itu tidak ada bedanya kan? Bedanya hanya kenapia saja. Bedanya hanya ingin bonus. Kalau yang itu kan ingin bonus terus Pak. Terawih yang mau 8, maunya 20. Sholat subuh tidak mau kunut, tapi maunya kunut. Ini Pak toleransi. Lakum dinukum waliyadin. Tapi ini digunakan untuk dalil agar kita toleransi antar umat beragama, antar suku, antar ras. Makanya kita harus hati-hati Pak. Pada akhir-akhir ini banyak kejadian yang terjadi Pak. Tahun 2020 ya, 20 atau 19 pernah terjadi mahasiswa demo di mana itu mahasiswa Papua demo di mana Pak? Di Surabaya ya. Halo Bu, demo di Surabaya itu terjadi polisi mungkin karena polisinya lagi capek panas waktu itu sehingga polisi ini mengatakan pada mahasiswa Papua itu dengan tidak sengaja mengatakan panggilan apa itu? Monyet itu. Panggilan monyet. Sehingga panggilan monyet ini Bapak Ibu oleh orang-orang Papua ini dijadikan alat untuk memecah belah bangsa atau yang dikenal dengan rasis apa Bu? Rasisme ya. Jadi rasis ini kesukuan itu katanya sama dengan suku. Kemudian Bu, ini di sini ditampilkan di Probolinggo Jawa Timur yang ada gambar itu Bu. Di Probolinggo Jawa Timur sebelumnya Bu, waktu karnaval ini di Jatim ada tahun 2018 ada salah satu lembaga mengeluarkan anak perempuan pakai cadar sambil menenteng apa Bu? Senapan. Identik dengan apa ini kalau dalam Islam? Identik dengan saya tidak bilang teroris Bu. Ini tergantung ini ada guru bahasa Indonesia ya? Ada guru bahasa Indonesia? Ini identik dengan bahasa jihad. Ini Pak, lanjut Bu.
Ini ada beberapa kasus intoleransi pada lingkungan sekolah Indonesia. Bahasa intoleransi ini Bu, bahasanya kurang toleransi. Ini yang terjadi di mana nih? Di Banyuwangi. Seorang pelajar muslim diwajibkan memakai jilbab. Ini di Banyuwangi Pak. Banyuwangi itu dekat dengan Bali. Sebaliknya Pak, di Banyuwangi ini ada salah satu SMP ini mewajibkan semua siswanya menggunakan jilbab, sehingga non-muslim pun diwajibkan menggunakan jilbab. Pertanyaannya boleh apa tidak? Tidak boleh ya, ini intoleran. Kebalikannya Bapak Ibu, ini terjadi di Bali. Di Bali itu mayoritas sekolah SMA negeri, SMP negeri, waktu itu mayoritas anak-anak dilarang tidak boleh pakai jilbab. Ini di sebagian besar ya, sebagian besar di Bali. Kenapa? Karena Bali ini agamanya agama Hindu. Jadi kita nggak boleh. Kita madrasah aman Pak. Madrasah itu aman. Kenapa? Di madrasah ini yang diterima adalah anak-anak yang beragama Islam. Pak, Bu, halo. Apakah ada siswa panjenengan yang Kristen? Apakah ada siswa panjenengan yang Muslim? Tidak ada kan? Nah, langsung moderasi Bu. Berhubung tidak ada, langsung aja kita dapat. Pak, ada kita kenal dengan istilah moderasi beragama. Ini Bapak moderasi kita waktu itu adalah Pak Lukman Hakim, Menteri Agama sebelum ini Menteri Agama kita sebelum Gus Yakut ini siapa Bu? Pak Jenderal. Bu, siapa? Ada Rosinya di belakang Pak Rosi. Sebelumnya siapa Bu? Pak Lukman. Berarti jenengan saya yakin ibu-ibu ini mengapa lupa ke Pak Rosi? Karena Pak Rosi itu sudah tua Pak, sudah tidak menarik bagi ibu-ibu. Tapi masih justru ingat pada Pak Lukman Hakim Saifuddin. Kenapa? Pak Hakim Pak Lukman ganteng kan? Gak boleh. Pak Bu, yang dimenurasi menurut itu adalah bukan agamanya, tetapi cara pandang mereka, cara pandang dan sikap umat yang beragama dalam memahami dan menjalankan agamanya yang harus dimoderasi. Bu, tugas panjenengan di madrasah itu mayoritas 100% beragama Islam. Di moderasi ini Bu, cara pandangnya, moderasi itu cara pandang dalam agama wajar saja, tidak boleh berlebihan apalagi ekstrim. Halo Bu, kita patut berbangga di Indonesia sekarang mulai tahun 2020. Kalau dulu yang namanya teroris Pak, halo, di Indonesia yang namanya teroris agamanya apa Pak? Islam. Tahun 2020 terorisnya ada 2 sekarang Pak. Mana Bu? Papua kan? Ya, Papua kan sudah di OPM itu sudah ditetapkan sebagai teroris. Saya tanya Bu, OPM itu agamanya mayoritas agama Kristen ya? Saya tanya, orang Islam yang ngebom, Bu, halo? Bu, yang dianggap pihak sedikit pihak, pertanyaannya, apakah mereka tahlilan? Apakah mereka istighosahan? Tidak. Berarti kan mereka mayoritas sosialnya adalah apa? Sosialnya kurang.
Saya enteng Pak. Monggo madrasah kita ini kalau bisa dibiasakan anak-anak melakukan tahlilan. Kalau tidak mau tahlilan Pak, menggunakan istighosa. Kalau tahlilan, kalau tidak mau tahlilan Pak, singkat saja tahlil. Karena tahlilan itu kan tahlil lan apa? Maksudnya apa maksudnya? Tahlil lan berkat. Kalau tidak mau tahlilan ya tahlil. Ya Pak, kadang-kadang itu kalau kebanyakannya apa? Tidak mau tahlilan madrasah menggunakan tahlil. Tidak mau tahlil menggunakan apa? Istighosa. Sekarang tidak sejauh-jauh Pak. Kalau di kita di Mojokerto ini yang banyak adalah NU. Setelah NU adalah Muhammadiyah. Kalau tanya saya Pak, saya ini adalah Muhammadiyah. Penganut Muhammadiyah. Betul Bu. Monggo otak kita ini jangan terlalu fanatik berlebihan. Kenapa? Kita ini terlahir Bu. Halo. Saya dulu sempat kecewa Pak. Saya lulus PNS ini tahun 99. Tahun 98 ikut PNS tidak diterima gara-gara wawancara. Gara-gara kunut Pak. Zaman sekarang kan sudah dibuat wawancara karena kan disalahgunakan. Saya mau izin saja mau apa? Wawancara dulu Pak di PNS, saya yakin sama lah yang sebelum 99 itu. Saya masih ditanya sholat, saya mohon maaf Pak, saya ini sholat kunut, sholat subuh pakai kunut. Kenapa pakai kunut? Dasarnya apa? Saya dari lahir di Madura pakai kunut Pak. Tapi di Malang saya kos Pak. Musolanya imamnya sholat subuh tidak pakai kunut. Saya tidak pakai kunut Pak. Kenapa tidak pakai kunut? Kan saya nanti ketinggalan Pak. Tidak sah sholat saya. Akhirnya yang terjadi Pak, sampai diurus urusan ngaji gini, saya mohon maaf Pak, saya tidak bisa dalil Pak, saya urusan PGSD Pak. Enteng Pak, terakhir jawabnya apa? Pak, sampaikan ke orang Madura yang fanatik ya. Kalau seperti sampean itu tidak fanatik, jawabnya Pak. Iya Pak, karena orang kita ini Pak. Di sini ini mindsetnya sudah terlalu, kalau NU itu kunut tahlil. Saya contohkan dua saja Pak. Kalau di sini ada yang dengan paham Wahabi, Salafi dan ini saya contohkan yang bisa saja Pak. Kalau NU itu diidentikan dengan sholat subuh. Sholat subuhnya kunut. Kalau NU diidentikan dengan tahlilan. Kalau Muhammadiyah diidentikan kalau sholat subuh tidak kunut. Kalau Muhammadiyah diidentikan kalau tidak mau tahlilan. Pertanyaannya, kalau dilihat di sekitar kita Bapak Ibu, kalau urusan organisasi sekarang ini di desa ada NU yang terawih 8 ada, yang terawih 20 ada, yang Muhammadiyah ada. Dengan kata lain Bapak Ibu, itu sebetulnya kita perlu belajar yang namanya manhaj Pak. Ini kita kadang-kadang kurang membaca. Makanya panjenengan ini terutama di Alia Pak. Sebab sasarannya sekarang ini sasaran dengan menarik anak-anak untuk berpaham Islam ekstrem. Mohon maaf, kalau kita Pak ada PNS yang anti tidak mau Pancasila, PNS itu harus ditegur Pak. Halo Bapak Ibu, ini saya ingatkan, saya lihat wajah-wajah panjenengan ada yang PNS ini. Kelihatan Pak, ini di sininya saya lihat ada stempel Kohrinya. Jangan coba-coba panjenengan mengajak anak untuk anti NKRI. Betul Pak? Apalagi tidak setuju dengan Pancasila. Harus lereng menjadi PNS. Bu, halo. Kalau Mojokerto saya tidak ada. Tapi yang dicurigai ada Pak. Betul Pak, yang dicurigai ada, hati-hati Pak. Jadi sekarang ini kalau PNS mengajak anak-anak untuk mengganti Pancasila menjadi apa Pak?
menjadi syariat bersyariat Islam itu layar dulu Pak, layar dulu jadi PNS Pak. Makanya tidak usah ada anak ekstrim. Kenapa? Sekarang ini banyak bermunculan Pak. Kalau kita buka YouTube, bermunculan dai-dai muda seakan-akan yang punya kuncinya surga Pak. Mengapa saya bilang kuncinya surga? Karena sedikit-sedikit kafir Pak. Ini lagi ngetren mulutan. Mulutan ini dikatakan kafir. Saya kadang-kadang muncul pertanyaan. Ini yang bilang mulutan Nabi Muhammad itu kafir. Kira-kira ini orang ini pernah merayakan kelahirannya sendiri, hari ulang tahun anaknya apa tidak orang ini Pak? Ini kan menandakan ini punya kuncinya surga. Padahal Bu, saya panjenengan ini sudah sholat Nabi Muhammad saja sudah dijamin masuk surga. Beliau tidak pernah menjawab tidak pernah saya ini dijamin masuk surga, tidak pernah. Kita ini sholat Pak, kita ini bertujuan ingin masuk surga, tapi kita tidak boleh punya keyakinan bahwasanya saya ini akan masuk surga, tidak boleh Pak. Apalagi mengkafirkan orang lain. Kalau kita semakin tahu Pak, perbedaan-perbedaan itu semuanya punya dasar Pak. Tidak usah diperdebatkan. Guru itu tidak boleh mengajar anak sedikit-sedikit sekarang yang ditarik sekarang kan dalil Pak. Hadisnya apa? Jenengan ini ikut MBMP, ada hadisnya ada Pak? Ada Pak? Tidak ada kan? Ya karena kan PMA Bu. Ini kan urusan dunia, betul Bu ya? Yang ditarik jenengan PMA nomor 58 tahun berapa tadi? 18. Jadi sudahlah Pak Bu. Ini batasan toleransi yang pertama Bu. Kita kembalikan satu. Kita tidak usah ngurus keyakinan orang lain. Halo Pak. Tidak boleh merasa benar. Tapi kalau menyimpang, saya yakin kalau antara itu Muhammad itu tidak ada bedanya kok. Bedanya hanya khilafiyah saja. Bedanya hanya ingin bonus. Kalau yang itu kan ingin bonus terus Pak. Terawih nggak mau 8, maunya 20. Sholat subuh tidak mau kunut, tapi maunya kunut. Ini Pak toleransi. Lakum dinukum waliyadin. Atau bahasa biasanya digunakan oleh kami yang paling banyak adalah lana a'maluna wa lakum a'malukum. Saya yakin Pak kalau pandangan toleransi ini yang terjadi hati-hati Bu. Hati-hati di madrasah, terutama di madrasah di MAN 1 dan MAN 2. Kalau di MAN Sony ini sudah jelas stempelnya Nahdlatul Ulama. Kalau yang swasta di Asarif itu ada Pak Pakik, itu stempelnya Nahdlatul Ulama. Tapi yang negeri Pak macam-macam. Di situ ada NU, ada Muhammadiyah, ada Salafi, ada Wahabi, ada LD, tapi yang aliran kepercayaan tidak ada. Ya itu Bu ya. Kemudian begini Pak, ini langsung aja Bu batasan toleransi. Ini nggak usah diskusi Pak. Ini tingkat keberagaman di madrasah yang berpotensi intoleran. Ini Pak. Halo Bapak Ibu. Halo. Saya tadi sudah menyebut satu suku dan ras. Jangan sampai membedakan ras. Saya yakin murid jenengan ada orang Madura, ada orang Jawa. Saya yakin di sini di Mojokerto ada orang Papua Pak. Ada yang dari Hikmatul mana? Hikmatul mana? Amanatul Ummah. Itu dari Papua Pak. Ada ya? Ada ya? Ada. Hati-hati. Jangan nggak tahu Papuanya itu apa Papua yang berambut berintik apa Papua yang berambut lurus. Karena kalau berambut lurus itu biasanya keturunan Jawa Pak. Saya kaget dengan teman kepala bin itu kok ayu, ternyata mana rumahnya Lamongan. Kemudian yang kedua ini Pak latar belakang di madrasah ini ya. Yang ketiga kata Pak. Halo Pak Bu. Di
Mojokerto ini paling banyak penganut Syafi'i. Saya dulu pernah jadi petugas haji, Pak. Tahun 2011 petugas haji. Saya ini penganut Imam Syafi'i. Kalau wudhu batal kan, demi istri kan batal bu ya. Saya kadang-kadang pakai logika. Tapi ketika di Mekah Bapak Ibu, saya ganti ke Maliki. Maliki enak, iring air, bersentuhan dengan istri tidak batal. Sampai pulang ke rumah 1 bulan, saya masih pakai yang namanya wudhu bermadhab kepada Imam Maliki. Enak Pak. Kadang-kadang kalau kepepet saya gunakan enak Pak, demi istri tidak batal. Jadi itu yang tidak boleh kan, kalau kita tidak madhab, kalau wudhu ya satu paket. Jadi mulai syarat sah wudhunya sholat itu harus jangan diambil enaknya saja. Wudhunya ala Syafi'i tapi batalnya ikut Imam Maliki itu tidak boleh. Tapi kalau bisa yang diikutkan adalah satu paket. Wong angkat imam saja Pak, dicontohkan Imam Syafi'i saja sholat di kuburan Imam Abu Hanifah gurunya Pak. Sholat subuh Imam Syafi'i tidak kunut. Kenapa tidak kunut? Karena Imam Syafi'i menghormati gurunya Pak. Jadi hal seperti ini jangan dibuat perdebatan. Tapi Pak, tolong kalau ada teman-teman panjenengan PNS yang mengajak anak-anak anti NKRI merubah Pancasila, tolong sampaikan ke teman-teman. Tolong sampaikan ke teman-teman. Kenapa? Karena sudah dibayar oleh Kementerian Agama, dibayar oleh negara, tetapi ingin merokok negara. Monggo Bu, ditamankan ini terkait dengan Pancasila. Saya kira itu Bu, cukup ya. Dengan saya lihat panas, karena sekarang ini hawanya sangat panas. Saya titip pada madrasah panjenengan, tolong guru apapun panjenengan ini, guru matematika, guru bahasa Inggris, masih panjenengan karena guru madrasah mempunyai kewajiban untuk mengajarkan akhlak, untuk mengajarkan agama, untuk mengajarkan apa Bu? Agama ya kepada anak-anak. Tolong di RPP panjenengan itu, RPP yang terbaru, oleh berapa Bu? RPP yang baru ya, juga ada pelajaran moderasi agama ya. Itu semua guru apa ya? Harus tahu ya. Harus memasukkan Pak. Kenapa? Karena sekarang ini kalau dulu panjenengan generasi panjenengan ini masuk perguruan tinggi itu ada penataran apa? Hebat ya. Itu sangat hebat Pak. Sekarang ini sudah gara-gara reformasi sudah dihilangkan. Sehingga banyak anak-anak kita yang kurang NKRI. Saya kira itu Bapak Ibu kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi saya terima kasih kepada panjenengan. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Bapak Zaidi Kamam atas sambutan sekaligus penyampaian materi kebijakan Kementerian Agama dan toleransi dalam beragama pada pagi hari ini. Bapak Ibu segenap tamu undangan, agenda berikutnya yakni penyekatan ID card pendidikan PKP secara simbolis yang akan disampaikan oleh Bapak Kasipema. Kami mohon kepada yang mewakili Bapak Haji Samsul dari MK Al-Muhajirin dan Kiai dari Imam Tahun. Kami mohon ke depan. Kami mohon kepada Bapak Kasipema untuk menyekatkan ID card kepada perwakilan MKMP tempat mata pelajaran pada pagi hari ini.
Agenda selanjutnya yaitu dimohon kepada Bapak Ketua Komisi disilakan. Terima kasih disampaikan. Hari ini yang berbahagia, demikian rangkaian acara Bintang Pengembangan Potensial Berkelanjutan PKB pada pagi hari ini. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran segala tamu undangan. Berikutnya akan dilanjutkan oleh sesi foto bersama perwakilan PMP. Kami mohon Bapak Teh Utama untuk meluangkan waktu dokumentasi bersama. Hadirin yang berbahagia, alhamdulillah semoga rangkaian acara pada pagi hari ini menjadi awal permulaan kelancaran dan penyelenggaraan membawa kebermanfaatan dan berkah untuk semua. Amin ya rabbal alamin. Saya selaku pembawa acara mohon maaf jika ada salah silap dan sikap. Mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mohon kepada tim Mapel FGFP Geologi untuk dokumentasi bersama Bapak Teh kami. Kepada Bapak Ibu Mapel Geologi dimohon Kan mari kita. Kalau dia.